sesi D4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang K3 secara rinci. Yang pertama yaitu K3. Apa sih K3? K3 adalah upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. K3 memiliki dasar hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan PP Nomor 50 Tahun 2012. Tujuan K3 adalah melindungi pekerja, memastikan lingkungan kerja aman, menjaga sumber produksi, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Berikut pengertian dari LOTO. LOTO adalah teknik yang digunakan untuk mencegah energi terlepas yang membahayakan pada saat proses perbaikan peralatan. Hal ini dilakukan dengan mendapatkan kunci pada alat isolasi energi sebelum melakukan pekerjaan. Adapun fungsi LOTO, yang pertama yaitu memahami persyaratan program LOTO, kedua memahami peran personal terkait dalam program LOTO, yang ketiga yaitu menurunkan tingkat kecelakaan dalam proses operasional, yang keempat yaitu meningkatkan budaya K3 di perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang JSA. JSA, Job Safety Analysis, yaitu suatu teknik yang dipakai untuk menganalisis suatu pekerjaan serta sistematis untuk bisa mengenali bahaya di setiap langkahnya, sehingga bisa mengembangkan solusi untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Tujuan JSA yaitu mengembangkan kompetensi agar memiliki kemampuan membuat dan mengelola JSA, analisis keselamatan pekerja, secara maksimal untuk mencegah kecelakaan. Nah, JSA itu hanya ada 3. Yang pertama yaitu langkah kerja, kedua potensi bahaya, yang ketiga pengendalian resiko. Hanya ada 3. Materi selanjutnya yaitu PAK, penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja atau penyakit yang muncul akibat paparan bahaya di tempat kerja. Penyebab bisa berasal dari faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, hingga psikososial. Dengan penerapan K3 yang baik, seperti penggunaan APD dan kepatuhan terhadap SOP, risiko PAK dapat dicegah. HIRAC atau Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control merupakan salah satu cara mengidentifikasi potensi bahaya yang terdapat pada setiap jenis pekerjaan. Selanjutnya yaitu AED, Automated External Defibrillation, adalah sebuah alat medis yang dapat menganalisis irama jantung secara otomatis dan memberikan kejutan listrik untuk mengembalikan irama jantung jika dibutuhkan. Alat ini berfungsi untuk menolong orang yang mengalami henti jantung. AED memungkinkan lebih banyak orang yang merespon keadaan darurat medis di mana defibrilasi diperlukan. P3K. P3K merupakan pertolongan pertama yang harus segera diberikan kepada korban yang mendapatkan kecelakaan atau penyakit mendadak dengan cepat dan tepat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan. Maksud P3K. P3K dimaksudkan untuk memberikan perawatan darurat pada korban sebelum pertolongan yang lebih lengkap diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fire safety dan fire fighting. Nah, di fire safety dan fire fighting terdapat pengertian api. Definisi api yaitu benda atau bahan bakar dalam bentuk padat atau cair gas yang memiliki titik nyala dari pemantik dan udara oksigen yang menjadikan nyala api. Lalu, pengertian apar. Apar adalah alat pemadam api berbentuk tabung berisi bahan kimia yang ringan dijinjing atau mudah dibawa dan mudah dioperasikan oleh satu orang yang berukuran 0,5 sampai 16 kg. Klasifikasi kebakaran terdapat 5 kelas. Yang pertama, kelas A, kebakaran pada benda padat kecuali logam, contohnya kayu, kertas, karet, dan lainnya. Kelas B, kebakaran pada benda cair dan gas, contohnya bensin, solar, minyak tanah, LPG, atau LNG. Kelas C, yaitu kebakaran pada peralatan listrik yang bertenaga. Lalu kelas D, yaitu kebakaran pada benda logam, magnesium, zirconium, atau titanium. Lalu yang terakhir yaitu kelas E, yaitu kebakaran sisa-sisa minyak dapur. Materi yang terakhir yaitu B3, bahan kimia berbahaya dan beracun, atau COSHH, Control of Substantial Hazardous to Health, yaitu zat berbahaya yang dapat berbentuk padat,
air, atau gas di lingkungan kerja dapat berbahaya bagi kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi itulah materi yang ada di semester ini yang terkait dengan K3. Kesalahan bisa diperbaiki, alat bisa diganti, target bisa dikejar lagi, tapi nyawa tidak ada pulangnya. Utamakan K3 pulang selamat, itu yang paling penting. Nah, jadi itu saja video saya di semester 1. Tunggukan video saya di semester selanjutnya. Bye-bye.